warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya anak-anak hebat di rumah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ceria, dan penuh semangat ya. Coba mana senyum manisnya? Wah, pintar sekali. Nah, hari ini Ibu Salsa membawa sesuatu yang sangat-sangat menarik. Ada yang tahu Ibu mau bawa apa hari ini? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Tara! Ada yang tahu ini kapal apa? Lihat, ini adalah kapal pinisi. Perahu layar tradisional yang sangat megah asli dari Sulawesi Selatan. Coba lihat nih layarnya. Ada banyak ya. Nah, hari ini Ibu mau mengajak kalian semua naik ke atas kapal pinisi ini. Kita tidak cuma berlayar di laut, tapi kita akan menyalakan mesin waktu dan mundur jauh ke abad ke-17. Tepatnya di tahun 1666. Siap petualangan? Pegangan yang erat ya. Coba anak-anak pejamkan mata sejenak. Ayo semuanya pejamkan mata, jangan ngintip ya. Bayangkan tercium bau asin air laut, terdengar suara kecipak ombak, dan suara riuh rendah orang-orang. Sekarang, buka mata kalian. Ting! Kita sekarang mendarat di Pelabuhan Sombaopu milik Kesultanan Goa di Sulawesi Selatan. Wah, megah sekali ya tempat ini. Tempat ini adalah salah satu pusat perdagangan terbesar di dunia pada masa itu. Coba bayangin, di sebelah kanan kita ada pedagang dari Tiongkok yang membawa sutra dan keramik indah. Di sebelah kiri kita ada pedagang dari Arab dan India yang membawa kain-kain cantik. Dan di depan kita ada pedagang dari Pulau Jawa, Maluku. Semuanya saling bertukar barang dengan damai dan penuh senyuman. Ramai sekali ya. Negeri yang indah dan makmur ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang luar biasa. Beliau sangat gagah berani. Wajahnya berwibawa dan hatinya sangat menyayangi rakyatnya. Namanya adalah, ada yang tahu nggak? Nah, namanya adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini punya prinsip hidup yang sangat indah anak-anak. Beliau selalu berkata kepada para pedagang dari seluruh dunia, lautan ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat luas. Siapa saja boleh datang, siapa saja boleh berlayar dan mencari rezeki di sini dengan bebas dan adil. Nah, karena kebaikan dan keadilan beliau, rakyat Kesultanan Goa hidup sangat bahagia, makmur, dan tidak pernah kekurangan. Mereka hidup rukun bergotong royong. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama anak-anak. Di dunia ini terkadang ada orang-orang yang tidak suka melihat orang lain hidup damai. Mereka dikuasai oleh rasa serakah. Dari ujung lautan yang biru, tiba-tiba muncul sebuah ancaman besar yang sangat mengerikan. Jeng 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 jeng. Lihat ke sana, dari ufuk barat muncul kapal-kapal perang raksasa hitam. Di tiangnya berkibar bendera kompeni atau Belanda yang dikenal dengan nama VOC. Di atas kapal utama yang paling besar berdiri seorang jenderal Belanda. Wah, tatapan matanya tajam sekali. Wajahnya angkuh dan kumisnya melengkung ke atas. Namanya adalah Cornelis Spelman. Spelman ini datang bukan untuk berteman. Dia datang karena iri dan serakah melihat Pelabuhan Sombaopu begitu ramai. Dia ingin menguasai semua rempah-rempah seperti cengkeh dan pala untuk dibawa ke negaranya sendiri. Hahaha,
Lihat negeri yang kaya ini. Mulai hari ini, aku, Cornelis Spellman, yang berkuasa di sini. Hei Sultan Hasanuddin, dengar baik-baik. Mulai hari ini, aturan di laut ini berubah. Seluruh rempah-rempah di lautan ini hanya boleh dijual kepada Belanda dengan harga murah. Dan kamu dilarang menerima pedagang dari negara lain. Kalau kamu menolak aturan ini, kotamu yang indah ini akan kami bom dan kami ratakan dengan tanah. Ho 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 ho. Ekspresi sedih ditampakkan oleh Sultan Hasanuddin. Aduh, jahat sekali ya Spellman ini. Dia mau memonopoli, mau menang sendiri, dan mengancam akan menghancurkan rumah-rumah rakyat yang tidak bersalah. Nah, Sultan Hasanuddin langsung menatap nih ke Spellman. Nah, anak-anak ibu yang hebat di rumah, ibu mau tanya nih, kalau kalian diancam seperti itu oleh orang yang jahat, apakah kalian akan menangis dan menyerah? Kita lihat apa yang dilakukan Sultan Hasanuddin. Apakah Sultan Hasanuddin takut? Tentu tidak. Jiwa kesatria beliau bergejolak. Beliau melangkah maju ke ujung dermaga, menghunus keris pusakanya yang berkilauan, menatap langsung ke mata Spellman tanpa ada rasa takut sedikit pun. Beliau membalas ancaman itu dengan suara yang menggelegar membelah langit. Dengar baik-baik kompeni Belanda. Hei Spellman, orang Makassar dan Bugis sudah terbiasa hidup merdeka. Nenek moyang kami adalah pelaut yang bebas. Kami hanya tunduk kepada Tuhan yang Maha Esa dan kami tidak akan pernah sudi menjadi budak dari keserakahan kalian. Jika kalian melangkah satu jengkal saja untuk menjajah tanah kami, jika kalian mengajak perang, kami akan layani sampai titik darah penghabisan. Ewaku, Allahu Akbar. Wah, luar biasa ya keberanian Sultan Hasanuddin. Rakyat gua yang mendengar ucapan dari Sultan Hasanuddin langsung bersorak, Ewaku, Ewaku. Mereka semua bersiap membela tanah air mereka. Maka, perang besar yang paling dahsyat dalam sejarah lautan Nusantara pun pecah. Pasukan Belanda mulai menyalakan meriam-meriam mereka. Meriamnya sangat raksasa. Spellman berteriak, tembak, duar, 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 duar. Peluru-peluru besi yang panas berterbangan di udara, menghantam dinding-dinding benteng Somba Opu. Langit yang tadinya biru cerah seketika berubah menjadi hitam pekat. Karena apa? Karena asap dari meriam kapal Belanda. Suasana menjadi sangat menegangkan. Butuh waktu lama bagi Belanda untuk menembus pertahanan gua. Jangan remehkan pelaut-pelaut gua. Mereka adalah pelaut ulung dunia yang tangguh. Dengan lincah dan cerdik, para pelaut gua mengemudikan kapal pinisi membelah ombak yang tinggi. Shoot. Mereka menghindari tembakan-tembakan dari meriam kapal ini. Lihat, kapal pinisi meluncur cepat berzigzag menghindari tembakan meriam Belanda yang jatuh di air. Plung, plung, plung. Dan dengan kecepatan tinggi, kapal pinisi mendekati kapal perang musuh. Di atas dek kapal yang bergoyang, menerjang ombak, Sultan Hasanuddin berdiri di barisan paling depan. Beliau tidak bersembunyi di belakang.
pasukannya. Anak-anak, beliau memimpin langsung pertempuran. Beliau berteriak membakar semangat. Itu semangat pasukannya. Maju terus, pantang mundur, demi Bumi Pertiwi, Ewako. Pasukan gua melompat ke atas kapal Belanda, dengan berani dan gagah. Nah, terjadilah tuh pertempuran 1 lawan 1 yang sangat sengit di kapal Belanda. Serang, 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 serang. Serang, 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 serang. Tuh, terjadi pertempuran. Sultan Hasanuddin bertempur bagaikan singa yang mengamuk demi membela tanah air dan rakyatnya. Beliau terkena serpihan peluru, tapi beliau tidak peduli. Beliau terus maju. Keberanian beliau yang luar biasa ini, yang tidak pernah mundur sejengkal pun, meskipun dihujani ratusan peluru meriam, membuat pasukan Belanda merinding ketakutan. Orang-orang Belanda sampai gemetar melihat ketangguhan beliau karena saking kagum dan takutnya mereka kepada Sultan Hasanuddin di medan perang. Musuh-musuhnya sendiri, yaitu orang-orang Belanda itu, memberikan julukan yang sangat terhormat, terkenal dalam sejarah dunia. Beliau dijuluki The Hengjes van het Oosten. Ada yang tahu nggak artinya apa? Nah, artinya adalah sang ayam jantan dari timur. Karena beliau seperti ayam jantan petarung yang tidak akan pernah menyerah sampai kemenangan diraih. Anak-anak ibu yang hebat dan cerdas, meskipun pada akhirnya setelah bertahun-tahun berperang, Belanda menggunakan taktik yang sangat licik, yaitu taktik adu domba atau divide et impera untuk melemahkan Kesultanan Goa, hingga memaksa terjadinya perjanjian Bongaya. Sultan Hasanuddin tidak pernah benar-benar kalah. Kenapa? Karena beliau telah mengajari kita semua, seluruh bangsa Indonesia, sesuatu yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh peluru meriam ataupun bom besi. Apakah itu? Ada yang tahu? Ya, yaitu harga diri, kehormatan, dan keberanian. Sultan Hasanuddin telah menunjukkan bahwa lebih baik hidup terhormat daripada hidup nyaman tetapi menjadi budak atau tunduk pada ketidakadilan. Nah, melalui video ini, yaitu video storytelling hari ini, Ibu Salsa ingin menyampaikan pesan yang sangat penting untuk kalian semua yang sedang menonton di rumah nih. Kita sekarang hidup di zaman yang sudah merdeka. Kita nggak perlu lagi tuh membawa keris, terus nggak perlu lagi membawa bandik, atau naik kapal pinisi untuk berperang melawan meriam penjajah. Tapi tugas kita sekarang adalah meniru dan menghidupkan kembali semangat sang ayam jantan dari timur. Itu kita menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya, Bu? Nah, yang pertama, jadilah anak yang berani jujur. Kalau melakukan kesalahan, akui dengan berani, jangan berbohong. Itu adalah sifat kesatria. Yang kedua, berani membela kebenaran. Jika melihat teman kalian diganggu atau ada hal yang tidak adil, bantulah mereka dengan baik. Yang ketiga, berani berjuang dan pantang menyerah dalam mengejar cita-cita kalian. Walaupun belajar matematika itu terkadang sulit, walaupun membaca itu melelahkan, ingatlah anak-anak, semangat Sultan Hasanuddin. Kalian harus ingat, jangan menyerah sebelum kalian berhasil mencapai impian kalian untuk membanggakan orang dan bangsa Indonesia. Terima kasih banyak anak-anak hebat. Terima kasih banyak anak-anak hebat sudah setia nonton dan ikut berpetualangan
mesin waktu bersama Ibu Salsa hari ini. Semoga semangat membara dari Sultan Hasanuddin selalu mengalir di dalam darah dan dada kita semua. Ibu Salsa pamit undur diri dulu ya. Kita akan bertemu lagi di petualangan sejarah yang tidak kalah seru selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan ewako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak. Dadah!